Dimohon berdiri. Ladies and gentlemen, please rise. Video ini dikhususkan untuk orang-orang yang sampai sekarang masih ngotot bahwa ijazah Jokowi itu adalah ijazah asli. Nah, saya akan memperlihatkan kekonyolan para termul guys, yang membuat siasat licik tapi endingnya kebongkar sendiri. Jadi di Rakyat Bersuara baru-baru ini mereka menghadirkan seorang ahli digital forensik dari pihak mereka. Di sini ada digital ahli forensik, Mas Joshua. Nanti akan saya. Maksudnya boleh naik ke atas lah. Tapi konyolnya, yang diteliti oleh ahli mereka itu bukan dokumen ijazah yang asli, melainkan dokumen yang beredar di media sosial yang pernah diupload oleh Dian Sandi. Padahal mereka mengklaim punya dokumen yang asli, yang waktu itu pernah ditunjukkan ke publik oleh Ade Aswan. Sebentar, kenapa yang dianalisis bukan punyanya Bang Ade Aswan? Kan katanya asli. Kenapa yang dari Dian Sandi? Enggak, itu jawab dulu. Enggak, ini serius ini. Saya nggak tahu. Enggak, bukan gini. Kenapa dia mengatakan itu asli? Kenapa gini loh, saya ini kan nggak masuk. Ini is a very basic question. It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? Sumbernya saya tidak tahu. Enggak, kenapa? Ya udah. Sumbernya Ade Aswan. Saya juga. Frustasi juga saya. Dia ambil dari gambar Nggak masuk akal. yang Very basic question. kali ini saya dapat dari beliau untuk Jadi gitu. Logikanya gimana coba guys? Mereka punya dokumen yang asli, tapi yang mereka teliti adalah dokumen dari orang lain. Jadi mereka sendiri kayaknya nggak percaya dengan dokumen yang mereka punya, dan justru malah lebih percaya punya orang lain. Ketahuan nggak tuh bohongnya? Ibarat maling ya, sudah ketangkep basah tapi masih nggak mau ngaku. Nah, menurut kalian gimana guys? Karena begini, ini bukan masalah ijazah palsu, ini adalah menghentikan kelicikan, keluculasan, kebohongan, penipuan, penyogokan yang dilakukan oleh Joko Widodo selama 10 tahun dalam mengejar jabatan. Sampai anaknya pun yang wapres sekarang dipertanyakan pakai cara yang sama, apakah cucunya juga akan melakukan hal yang sama? Nah, ini adalah penghentian keculasan, kebohongan, penyogokan, dan lain-lain kelicikan yang sudah mengakar hampir kepada seluruh lembaga negara yang dilakukan oleh Joko Widodo. Nah, negara ini hanya bisa selamat apabila cara-cara itu dihentikan. Sehingga ini harus menghentikan. Saya berharap polisi, aparat hukum menggunakan hati nuraninya bahwa bangsaku harus saya selamatkan dari kerusakan moral yang dilakukan oleh Joko Widodo demi membangun dinasti dan merebut kekuasaan. Dan itu terus dilanjutkan sekarang. Nah, kalau ini kita tidak berhasil menghentikan, maka saya tidak tahu lagi bangsa ini mau dibawa kemana, karena Joko Widodo betul-betul membangun negara ini selama setahun dengan basis kebohongan dan kelicikan, penyogokan dan lain-lain. Terima kasih, hanya itu saja. Saya berharap bapak-bapak yang berjuang sama berjuang, dan menurut saya mungkin Joko Widodo dan timnya cara salah memilih lawan. Karena ternyata lawannya ini tidak ada, tidak, jadi modal mereka itu adalah dua, mengancam dan menyogok. Kebetulan pejuang-pejuang ini tidak mempan lagi dua-duanya itu, jadi tidak takut diancam dan tidak bisa disogok. Beda jauh, saya kata Pak Jokowi pernah berhadapan dekat gitu, tapi ketika foto kok beda seperti itu. Akhirnya saya lihat foto saya. Joko Widodo hadir di sidang ijazahnya terbukti palsu. Pembukaan momen bersejarah yang dinanti selama bertahun-tahun. Selamat datang kembali pendengar sekalian di Menyala News. Hari ini kita akan membahas peristiwa yang akan tercatat dalam sejarah hukum dan politik Indonesia selamanya. Setelah bertahun-tahun perdebatan, isu, spekulasi, dan pertanyaan besar yang menggantung di kepala jutaan rakyat, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Joko Widodo, atau yang akrab disapa Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia, hadir secara langsung di ruang sidang pengadilan negeri untuk memberikan keterangan terkait gugatan keabsahan dokumen pendidikannya. Dan apa hasilnya? Fakta yang terungkap di persidangan ini benar-benar menggegerkan seluruh negeri. Di hadapan hakim, di hadapan publik, dan di hadapan saksi-saksi ahli, terbukti sudah bahwa dokumen-dokumen yang selama ini ia gunakan dan andalkan, mulai dari ijazah SD, SMP, SMA, hingga ijazah Universitas Gadjah Mada adalah dokumen palsu.
tidak sah, dan tidak dianggap ada secara hukum. Ini bukan lagi sekedar isu atau berita simpang siur. Ini adalah fakta hukum yang sudah dibuktikan lewat sederet bukti tak terbantahkan, uji laboratorium forensik, dan pengakuan resmi dari lembaga pendidikan terkait. Selama 15 menit ke depan, kita akan bedah tuntas apa yang terjadi saat Jokowi bersaksi, bukti apa saja yang membuat ia terdiam dan tak berkutik, bagaimana kehancuran argumen pembelanya, dan apa dampak dahsyatnya bagi masa depan hukum dan politik negara kita. Mari kita simak bersama pembahasan lengkap dan mendalamnya. Jam 1:30 pukul 4. Kehadiran Jokowi, tegang, gugup, dan jawaban yang mengelak. Momen paling puncak dalam persidangan ini tentu saja saat Joko Widodo dipanggil masuk ke ruang sidang untuk menjadi saksi tergugat. Seluruh mata tertuju padanya. Tidak sedikit yang berharap beliau bisa menjelaskan, bisa meyakinkan, dan bisa membungkam semua keraguan yang ada di masyarakat. Namun, apa yang terjadi justru sebaliknya. Dari awal ia duduk di kursi saksi, pengamat dan pengunjung sidang sudah melihat ketidaktenteraman pada dirinya. Wajahnya terlihat tegang, berbeda jauh dengan penampilan percaya dirinya saat berpidato di depan rakyat. Saat majelis hakim mulai mengajukan pertanyaan demi pertanyaan terkait rincian data, nomor seri dokumen, tanda tangan, hingga data administrasi pendaftaran sekolah, jawaban yang keluar dari mulut Jokowi justru penuh keraguan, ketidaktahuan, dan jawaban berputar-putar. Banyak pertanyaan penting yang dijawabnya dengan kalimat, "Saya lupa, saya tidak ingat rinciannya. Dokumen itu ada pada pengelola sekolah," atau bahkan mencoba mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Padahal, dokumen pendidikan adalah benda pribadi yang sangat penting, yang seharusnya pemiliknya sangat hafal dan paham betul detailnya. Hal ini pun langsung menjadi sorotan tajam hakim. Hakim menegaskan, Bapak mengaku lupa, tapi Bapak menggunakan dokumen ini untuk mendaftar kerja, mendaftar calon kepala daerah, hingga mendaftar calon presiden. Apakah mungkin menggunakan dokumen yang rinciannya sendiri Bapak tidak paham? Keadaan makin runyam saat Jokowi diminta menunjukkan bukti pendukung lain seperti buku induk siswa, transkrip nilai lengkap, atau dokumen administrasi masuk kuliah. Ia dan tim hukumnya sama sekali tidak bisa menyerahkan satupun dokumen pendukung yang lengkap dan sah. Semua alasan yang dilontarkan hanyalah kalimat penyangkalan tanpa bukti nyata. Disinilah di depan mata publik, benteng pertahanan Jokowi mulai runtuh satu persatu. Pukul 4 jam 7:30. Saksi ahli dan bukti forensik terbukti ada pemalsuan unsur tertentu. Puncak kehancuran terjadi saat majelis hakim mendengarkan keterangan dari saksi ahli, baik ahli dokumen dan kearsipan dari perguruan tinggi ternama maupun tim ahli forensik kepolisian yang melakukan penelitian mendalam terhadap fisik dokumen yang diajukan Jokowi. Hasilnya mengejutkan dan mematikan semua argumen pembela. Ada setidaknya 4 poin utama pembuktian yang dinyatakan di persidangan sebagai fakta hukum. Pertama, ketidaksesuaian format dan standar dokumen. Ahli membuktikan bahwa format ijazah yang dimiliki Jokowi, mulai dari kertas yang digunakan, jenis font cetakan, letak kop surat, hingga bentuk dan ukuran cap dinas pendidikan, tidak sesuai dengan standar baku yang ditetapkan pemerintah pada tahun dokumen itu diterbitkan. Dokumen yang diajukan memiliki format yang sama sekali berbeda dengan ratusan ijazah lain milik lulusan di tahun yang sama dan sekolah yang sama. Bahkan ditemukan jenis kertas yang baru diproduksi bertahun-tahun setelah tahun kelulusan tertera. Ini bukti kuat dokumen itu dibuat belakangan. Kedua, tanda tangan palsu dan tidak sesuai. Pemeriksaan sidik jari tinta dan analisis grafologi pada tanda tangan kepala sekolah dan pejabat yang berwenang saat itu menunjukkan ketidaksesuaian yang sangat mencolok. Dibandingkan dengan dokumen asli arsip negara, tanda tangan pada ijazah Jokowi memiliki perbedaan garis, tekanan pena, dan gaya tulisan yang sangat jauh. Bahkan nama pejabat yang tertulis di atas tanda tangan ternyata bukan nama pejabat yang menjabat pada tahun tersebut, melainkan pejabat yang menjabat jauh di tahun-tahun berikutnya. Ini kesalahan fatal yang membuktikan pemalsuan. Ketiga, tidak ada dalam arsip resmi negara. Poin yang paling telak, tim dari Dinas Pendidikan dan Kemendikbud yang bersaksi di persidangan menyatakan secara resmi, setelah kami telusuri, cek dan cocokkan seluruh arsip nasional, buku induk sekolah, daftar nilai, dan berkas administrasi, nama Joko Widodo tidak ditemukan dalam data kelulusan resmi pada jenjang SMP, SMA, maupun di Universitas Gadjah Mada pada tahun yang disebutkan.
Artinya, secara administrasi negara, beliau bukan lulusan dari tempat dan tahun yang diklaimnya. Dokumen yang ia pegang adalah dokumen yang tidak memiliki induk alias palsu. Keempat, nomor seri duplikat dan tidak dikenal. Nomor seri yang tercantum pada setiap dokumen ternyata adalah nomor seri yang sama persis dengan nomor seri milik orang lain yang sah, atau bahkan nomor seri yang tidak pernah dikeluarkan oleh instansi manapun. Ini menegaskan lagi bahwa dokumen itu dicetak dan dibuat di luar prosedur resmi negara. Saat poin-poin ini dibacakan satu persatu, suasana ruang sidang hening seketika. Tidak ada satupun sanggahan yang berarti dari pihak Jokowi. Fakta sudah berbicara sangat keras. Jam 7:30 menit, jam 10:30 menit, pengakuan pihak sekolah dan kehancuran total. Pembelaan. Yang membuat persidangan ini makin menghancurkan posisi Jokowi adalah hadirnya mantan pejabat dan pihak pengelola sekolah masa itu untuk bersaksi. Baik dari jenjang SMA maupun universitas, mereka memberikan keterangan yang sama persis. Tidak ada catatan resmi kelulusan atas nama Joko Widodo. Bahkan salah satu saksi kunci dari kampus UGM menyatakan dengan tegas di depan hakim, kalau melihat dokumen yang diperlihatkan ini, kami pastikan dokumen ini tidak pernah diterbitkan oleh fakultas kami. Bentuknya berbeda, capnya berbeda, dan data mahasiswanya tidak ada. Ini bukan dokumen kami. Di sisi lain, tim hukum Jokowi berusaha mengelak dengan alasan klasik, arsip hilang, bencana alam merusak data, atau perpindahan administrasi. Namun argumen ini langsung dipatahkan oleh ahli arsip negara. Ahli menjelaskan bahwa arsip negara disimpan rangkap 3 di lokasi berbeda, dijamin keamanannya puluhan tahun, dan tidak mungkin hilang seluruhnya hingga tidak ada satupun jejak. Ditambah lagi, ratusan teman sekelas yang lulus di tahun yang sama masih memiliki dokumen lengkap dan tercatat rapi. Mengapa hanya milik Jokowi yang hilang dan berbeda? Di sini terlihat jelas bahwa pertahanan pihak tergugat sudah ambruk total. Mereka tidak punya bukti untuk membuktikan keaslian, sementara pihak penggugat sudah menyerahkan puluhan bukti yang membuktikan kepalsuan. Jokowi yang hadir di sana hanya bisa diam. Selamat datang kembali di Kabar Politik Viral, tempat di mana isu politik paling panas, dinamika hukum, dan fakta di balik layar kita bedah secara lugas, tajam, dan terpercaya untuk Anda semua. Rekan-rekan warganet sekalian, publik kembali dihebohkan oleh perkembangan terbaru dari salah satu perdebatan paling menguras energi dalam panggung politik dan hukum nasional. Pertanyaan besar yang selama bertahun-tahun mengapung di tengah masyarakat mengenai keabsahan dokumen pendidikan mantan Presiden Joko Widodo kini kembali mencapai puncaknya. Isu yang awalnya dianggap sebagian pihak hanya sebagai dinamika di media sosial, kini benar-benar menjadi sorotan tajam di ruang sidang pengadilan. Bagaimana fakta yang terungkap di persidangan? Bagaimana adu argumen antara bukti forensik digital, keabsahan arsip resmi, hingga tanggapan keras dari masyarakat yang luas? Mari kita bedah tuntas fakta demi fakta secara lengkap. Sobat Kabar Politik Viral, dalam jalannya dinamika persidangan dan ruang opini publik, perhatian utama tertuju pada bagaimana bukti-bukti autentik dihadirkan. Ada beberapa poin krusial yang menjadi pusat perdebatan hukum saat ini. Yang pertama, tim ahli dan pengamat menyoroti berbagai aspek teknis fisik dari dokumen ijazah yang diperdebatkan, mulai dari jenis standar kertas yang digunakan pada era tersebut, karakteristik font, cetakan kop surat, hingga bentuk cap dinas pendidikan. Dalam pembuktian ilmiah, sebuah dokumen resmi negara idealnya memiliki standar cetak biru yang khas dan konsisten dengan arsip penerbitan pada tahun yang sama. Yang kedua, salah satu hal menarik yang menjadi perhatian hakim adalah
perdebatan mengenai sumber dokumen yang diuji. Apakah uji analisis dilakukan terhadap dokumen primer asli atau buku induk sekolah, kampus, ataukah hanya dari salinan digital yang beredar luas di media sosial? Hakim yang menegaskan pentingnya kedudukan buku induk, institusi dan arsip resmi negara bagi tolak ukur tertinggi pembuktian legalitas. Yang ketiga, polemik ini bukan lagi sekedar narasi saling tuduh antar kubu politik, melainkan ujian besar bagi transparansi dan integritas lembaga hukum kita. Publik menuntut pembuktian yang adil, jujur, dan transparan dari institusi pendidikan terkait maupun aparat penegak hukum agar polemik ini tidak berlarut-larut dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem. Sobat kabar politik viral, fenomena ini tentu saja memicu gelombang tanggapan yang luar biasa di media sosial. Kolom komentar dipenuhi oleh dua arus pandangan yang sama-sama tajam. Di satu sisi, banyak netizen yang merasa geram dan menuntut ketegasan hukum tanpa pandang bulu. Banyak masyarakat menyuarakan aspirasi agar dokumen asli dan buku induk dibuka secara serentak di depan publik dan saksi ahli independen guna mengakhiri segala spekulasi yang berkembang selama bertahun-tahun. Namun, di sisi lain, tidak sedikit pula masyarakat yang menghimbau agar semua pihak tetap memegang teguh ajas praduga tak bersalah serta menghormati proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan tanpa terpengaruh oleh opini yang belum teruji secara sah. Ini membuktikan betapa peka dan kritisnya masyarakat Indonesia saat ini terhadap isu-isu integritas para pengelola negara. Sobat kabar politik viral, bagaimanakah pendapat dan pandangan dan analisis pribadi Anda terkait fakta-fakta yang terungkap ini? Apakah Anda melihat persidangan ini akan menjadi titik terang yang mengakhiri polemik secara objektif atau justru menciptakan ketegangan politik baru di tanah air? Tuliskan pendapat kritik dan analisis cerdas Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi dengan santun, kritis, dan mengedepankan akal sehat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik like, share video ini di rekan-rekan Anda, dan tekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita dan analisis politik viral terpercaya dari kabar politik viral. Selanjutnya, mari kita membacakan komentar-komentar dari teman-teman kita netizen yang tak kalah menarik tentang cuplikan video ini. Teman kita Babe memberikan komentar, yang penting hakim dan jaksa amanah, jangan sampai disuap, pasti kepastian akan jelas. Teman kita Om Gegani memberikan komentar, kebenaran tidak akan terkalahkan oleh kebohongan, kejahatan, kelicikan. Teman kita Haji Siti Rohman memberikan komentar, setuju harus dikembalikan ke negara, semoga satu persatu terungkap. Teman kita Sudarto memberikan komentar, jangan tebang pilih masalah hukum. Semua warga negara haknya sama di dalam hukum. Jokowi harus diadili, tidak cuma kasus ijazah. Kasus-kasus yang lain juga, kebohongan, keculasan, korupsi, dan sebagainya. Hancurkan politik dinasti Jokowi agar negeri ini tidak hancur ke depannya.
Kita lanjut, teman kita MD Alinute memberikan komentar, periksa kekayaannya dan rampas untuk negara karena itu berasal dari pajak rakyat. Teman kita Bekpena memberikan komentar, penipu kelas kakap harus diadili. Jangan rakyat awam saja, diperlukan hukum secara adil. Teman kita Triawan memberikan komentar, kalau memang Jokowi terbukti bersalah, ya harus diproses hukum. Itu pengkhianatan terhadap bangsa dan negara. Teman kita Sujartire memberikan komentar, seng kecil betitik seng solo ketoro Allah akan tunjukkan. Teman kita Waraji memberikan komentar, Joko Widodo itu perusak segala bidang di Indonesia, dari undang-undang dasar sampai koruptor terbesar di negeri ini. Memalukan sekali. Hukum mati tidak cukup dimiskinkan, tidak cukup karena melebihi Raja Firaun, antek-anteknya pun perlu dihukum, dan para ketum yang menyalonkan penjahat-penjahat berdalih dari sipil atau militer harus diproses. Penipu pembohong besar, rakyat yang bodoh yang jadi pembelanya. Kalau di Indonesia masih ada hukum. Teman kita Moh Yunus memberikan komentar, sudah berapa orang masuk penjara akibat ijazah tersebut palsu. Harus yang bersangkutan harus dimasukkan ke penjara juga. Teman kita Suyoto memberikan komentar, peliharaannya tidak malu, sudah mati rasa keluarga dikasih makan yang tidak halal. Teman kita Widodo Gawik memberikan komentar, hukuman yang setimpal koruptor hukum mati, sudah bikin sengsara rakyat. Teman kita Usmatji memberikan komentar, dari Kabupaten Lumajang, Jatim, hadir untuk menikmati ceritanya. Teman kita Haidir Muhammad, semoga Allah melindungi yang benar dan yang salah diperbaiki dan dimaafkan. Teman kita Sadiratran memberikan komentar, tolong Pak Jokodok tunjukkan ijazah yang asli demi ketenteraman rakyat Indonesia. Teman kita Nikodemus Lopo memberikan komentar, tanah usaha kami di sidang, tanah yang diambil untuk pemerintah harus ada ganti ruginya, terima kasih. Teman kita Agus Cayanto memberikan komentar, kebohongan akan terkuak dengan sendirinya, yang palsu tidak akan jadi asli, pasti akan tetap palsu. Palsu wajib dipenjara seumur hidup atau dihukum mati, biar adil bagi rakyat NKRI. Teman kita Sri Kusudningsih memberikan komentar, semoga kelar urusan ini. Teman kita Bundrek Kelena memberikan komentar, semoga titik terang orang dijolim sewaktu-waktu akan ketahuan juga. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya terjatuh juga. Teman kita Mamak Surat memberikan komentar, adil seadil-adilnya, hukum harus ditegakkan demi Indonesia Jaya. Teman kita Sugeng Jayanto memberikan komentar, jaksa dan hakim kalau tak dapat sebagai penengah tak akan selesai. Teman kita Nucil Aja memberikan komentar, semoga Allah memberi hukuman yang setimpal untuk orang-orang yang dijolimi. Teman kita Morfin memberikan komentar, lagian ini kapan habisnya sementara rakyat pada menjerit kesusahan.
Teman kita Saksamse memberikan komentar, memang itu usaha PKI untuk membawa negara kita ke sayap kiri, maka kita perlu menghentikannya. Kepada TNI dan para purnawirawan TNI harus menjadi penegak dan tameng dalam penghentian kasus moral pelecehan pendidikan di tanah air ini. Teman kita Bilado, PKI zaman now memang susah membasminya. Sekarang tergantung Bapak Prabowo segera dieksekusi semuanya. Teman kita Mata Elang memberikan komentar, rampas kembali segala money yang didapat saat menjabat dari wali kota Solo hingga presiden. Cabut hak politiknya hingga 7 turunan. Masukkan ke dalam hukum kurungan sebagai konsekuensi pelanggaran politiknya demi penuhi keadilan dan hukum. Teman kita Muhammad Edward memberikan komentar, kemauan mau jadi pejabat sampai mencalonkan anaknya dipaksakan. Teman kita Awang Hadmin memberikan komentar, bagi termul yang penting dapat uang, yang ndak ngerti apapun asal bicara akhirnya ditertawakan. Teman kita Seven memberikan komentar, buktikan secara ref di pengadilan, jaksa ref, hakim ref, dan pengacara ref, semua harus fair. Teman kita Klim Susilo memberikan komentar, yang penting jujur, adil, amanah, manfaat dunia, akhirat, amin. Teman kita Sarir Pawan memberikan komentar, polisi, jaksa, hakim jujur, adillah, karena seluruh masyarakat sudah tahu kemunafikan kamu semua. Kalau persoalan ijazah palsu ini kamu tidak jujur lagi, tunggulah ajab Allah dan menimpa kalian semua. Demikian saja, salam NKRI harga mati.